Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa sains dan teknologi yang baru muncul karena inspirasi transendental, yang memang sangat spesifik disebut di dalam Al-Quran. Semisal teknologi terkait jahe karena disebut sebagai minuman di surga, seperti dalam surat Al-Insan ayat 17. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman, yang campurannya adalah jahe. Hingga eksplorasi ruang angkasa, karena semangat ayat surat Ar-Rahman ayat 33. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Karena jahe, dan juga kurma, pisang, delima, anggur, adalah nama-nama sebagian tanaman yang disebut ada di surga, maka sejumlah ilmuwan muslim mulai secara lebih khusus mempelajarinya. Untuk itu mereka harus membekali dulu dengan beberapa ilmu alat, seperti biologi, biokimia dan bahkan mikrobiologi. Dari situ lahir botani, herbologi hingga bioteknologi. Muncullah ribuan biolog atau botanis muslim, antara lain Aldi Nawari, wafat 895 Masehi, yang dijuluki Bapak Botani, Ibnu Juljul, wafat 994 Masehi, yang dijuluki Bapak Herbologi, dan tokoh Andalusia, Ibnu Baja, Avempes, wafat 1138 Masehi, yang terkenal dengan kitab An-Nabat. Sampai abad 15 Masehi masih banyak ilmuwan muslim di bidang ini, dan insya Allah di masa depan juga akan bermunculan kembali. Adapun perintah menembus langit tentu saja dimulai dengan mengungkap apa yang ada di ruang angkasa. Disitulah muncul astronomi sebagai ilmu eksploratif, lebih dari sekadar keahlian untuk bernavigasi di tengah lautan, atau sekadar untuk mengetahui saat sholat, arah kiblat dan awal akhir puasa. Muncullah sejumlah ilmuwan muslim yang setelah mempelajari sejumlah data astronomi maupun meteorologi mulai mempertanyakan konsep bentuk bumi, bulat atau datar, apakah bumi pusat alam semesta, dan apakah langit itu serupa sungkup padat yang menutupi alam semesta, atau apa? Orang pertama yang dengan teknologi memenuhi tantangan transendental dalam surat itu adalah Abbas ibnu Firnas, 810–887 Masehi, dari Andalusia yang melakukan serangkaian percobaan ilmiah untuk terbang, 1000 tahun lebih awal sebelum Oliver dan Wilbur Wright melakukan percobaan untuk membuat pesawat terbang. Sejarawan Philip Kahiti menulis dalam History of the Arabs, Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying. Alat terbang Ibnu Firnas adalah sejenis ornitopter, yakni alat terbang yang menggunakan prinsip kepakan sayap seperti pada burung, kelelawar atau serangga. Dia mencoba alatnya ini dari pertama-tama dari sebuah menara masjid di Cordoba pada tahun 852 Masehi. Dia terbang dengan dua sayap. Ibnu Firnas terjatuh. Untung dia melengkapi diri dengan baju khusus yang menahan laju jatuhnya. Baju khusus ini adalah cikal bakal parasut. Namun usaha Ibnu Firnas bukanlah usaha ilmuwan muslim yang terakhir.
Pada tahun-tahun 1630 sampai tahun 1632 Masehi, Hezarfen Ahmad Çelebi di Turki berhasil menyeberangi Selat Bosporus selebar 3 km di Istanbul. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.